Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Selvi Anggraini Putri, NIM 2019143209, kelas 2F, Program Studi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia dan pada hewan. Sistem reproduksi pada manusia. 1. Regulasi hormonal pada alat reproduksi pria. Hormon kelamin utama pada pria adalah androgen. Jenis hormon androgen yang terpenting adalah testosteron. Hormon androgen yang bertanggung jawab terhadap perkembangan sifat-sifat kelamin primer dan sekunder pria. 2. Regulasi hormonal pada alat reproduksi wanita. Ada 5 hormon utama yang berperan dalam regulasi dan koordinasi daur pembentukan folikel di ovarium dan daur menstruasi di uterus, yakni GnRH, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. 3. Daur menstruasi. Daur menstruasi dapat dibagi atas 4 fase, yakni 1. Pasca menstruasi. Pada waktu menstruasi berhenti, straktum kompaktum dan straktum spongiosum dari endometrium telah selesai meluru atau mengalami erosi. 2. Fase proliferasi. Pada fase ini, endometrium mulai menyebar kembali secara progresif. 3. Fase sekretoris. Pada fase sekretoris, tebalnya endometrium telah maksimum, yakni mencapai 5-7 mm dari hanya 0,5 mm yang tersisa pada pasca menstruasi. 4. Fase menstruasi. Jika ovum tidak dibuahi, maka menjelang akhir fase sekretoris, hormon estrogen dan progesteron makin meningkat. Sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Tanpa kemampuan tersebut, suatu jenis hewan akan segera punah. 1. Mekanisme reproduksi. Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Konsep reproduksi aseksual tidak dapat didefinisikan dengan tepat karena terlalu banyak variasi. Sedangkan reproduksi seksual dicirikan dengan bersatunya gamet jantan dan gamet betina melalui proses fertilisasi. 2. Susunan fungsional organ reproduksi pada hewan. Pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar atau difus. Jaringan ini terdiri atas sejumlah lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. 3. Spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma gamet jantan yang terjadi dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina ovum yang terjadi dalam ovarium. 4. Pembuahan. Pembuahan yaitu penyatuan antara sel gamet jantan dan betina. Proses tersebut akan menghasilkan zigot. 5. Melahirkan. Dengan cara melahirkan dinamakan hewan vivipar. Jadi kesimpulannya adalah reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Itulah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.